Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتداه إلى قيام الساعة أما بعد. Ikhwas sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan semangat untuk kita. Semangat untuk selalu beramal saleh. Semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk memanfaatkan karunia dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan semangat ini terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditambah untuk kita semua. Ikhwas sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini kembali akan saya sampaikan materi selingan, ya. Akan tapi insyaallah masih berkait, ya, walaupun selingan. Kemarin Ustadzuna Dr. Ahmad Rafi hafizahullah taala menyampaikan tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan pada malam hari ini pun mungkin masih berkisar tentang itu. Namun kita ambilkan definisi takwa dari salaf yang lain, masih dari kalangan salafuna as-salih, ya, ridwanullah alaihim ajma'in, yaitu dialog, ya, dialog dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar, apa yang dimaksud dengan takwa? Kemudian Ka'ab al-Ahbar menjawab dengan pertanyaan lagi, yaitu pertanyaannya adalah, apakah engkau pernah berjalan di suatu jalan yang di atas jalan tersebut banyak duri? Lalu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu menjawab, ya. Lalu ditanya lagi, apa yang engkau lakukan ketika berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri tersebut? Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, saya akan berjalan dengan penuh kehati-hatian sehingga tidak tertusuk duri. Lalu Ka'ab al-Ahbar mengatakan, itulah takwa. Itulah takwa. Jadi kesimpulannya apa ini takwa ini? Kesimpulannya adalah kita berhati-hati. Berhati-hati di dalam segala hal. Karena apa? Karena kalau kita tidak berhati-hati, seperti tadi, kalau kita berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri, maka kita akan tertusuk duri. Tertusuk duri itu sakit atau enak? Sakit. Bahkan mungkin
Kalau durinya ada racunnya, bisa menjadi penyakit. Kalau racunnya adalah berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Demikianlah hidup di dunia ini. Ketika kita hidup di dunia ini, hendaknya kita selalu berhati-hati. Kalau tadi duri secara fisik menyakiti tubuh kita, menyakiti kaki kita, sedangkan duri di dalam kehidupan kita ini banyak, bukan secara fisik saja. Di antaranya adalah segala hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hal yang bernilai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua adalah duri. Kalau kita tidak berhati-hati, maka kita akan terjatuh ke dalam maksiat, berarti kita tertusuk duri. Kita tidak hati-hati, kita melaksanakan sesuatu yang bernilai dosa. Kita tidak berhati-hati, kita akan melaksanakan sesuatu yang di dalamnya ada kemurkaan Allah. Nah, kalau tidak hati-hati, kita akan celaka. Jadi orang yang bertakwa itu harus berhati-hati. Ketika dia berbicara, maka dia harus bisa memilih kata agar pembicaraannya itu bernilai cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berbuat, melakukan segala sesuatu, maka dia pun harus memperhatikan perbuatannya itu mempunyai nilai cinta dan ridha Allah atau tidak, atau bahkan di dalamnya ada murka. Nah, kita harus hati-hati. Makanya Rasul alaihi salatu wassalam menasihati kepada kita semua, ittaqullah haitsu ma kunta. Takwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Nah, kita harus bertakwa kepada Allah. Di masjid tentu bertakwa kepada Allah, di rumah bertakwa kepada Allah, di jalan bertakwa kepada Allah, di pasar bertakwa kepada Allah, di pekerjaan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa bukan hanya di dalam masjid saja, tapi takwa adalah di segala sisi kehidupan kita, dimanapun kita berada. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Karena apa tadi? Seluruh sisi kehidupan kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita di dalam seluruh sisi kehidupannya tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kesimpulannya adalah bahwa takwa kepada Allah itu adalah kita harus berhati-hati. Makan harus kita pilih, ya. Makan juga harus kita pilih. Milihnya bagaimana? Pertama adalah caranya. Dari mana kita mendapatkan makanan? Harus yang halal, tidak boleh yang haram. Demikian juga tidak boleh yang syubhat. Makanannya harus hati-hati. Yang kedua, makanannya secara zatnya. Zatnya itu halal atau haram. Ya, misalnya yang haram, misalnya adalah daging babi, minyak babi dan yang lain-lainnya. Nah, itu haram. Atau misalnya kalau minuman keras, ya, miras dan sejenisnya, itu juga haram. Atau yang lain-lainnya, zatnya, ya. Kemudian berikutnya setelah makan, kita pun harus berhati-hati digunakan untuk apa energi yang sudah kita peroleh dari makan tersebut. Mungkin saja ada orang sumber makanannya dia dapat dari yang halal, bekerja dari pagi sampai sore, ya, kemudian dia dapatkan upah bekerja.
digunakan untuk beli beras, beli lauk pauk, makan, alhamdulillah. Setelah itu digunakan untuk apa ini tenaganya? Jangan digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa ketika dia makan, dia niatkan makanannya ini nanti menjadi tenaga, dan tenaganya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya adalah bernilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sisi kehidupan yang lain. Di rumah seorang anak juga harus bertakwa kepada Allah. Bagaimana takwa kepada Allah di rumah? Bagaimana muamalah dia dengan kedua orang tuanya. Demikian juga orang tua bagaimana bertakwa kepada Allah di rumah. Ya tentu dengan memberikan hak dari masing-masingnya. Memberikan hak kepada istrinya, memberikan hak kepada anak-anaknya. Dalam kehidupan masyarakat, memberikan hak kepada orang-orang yang di sekitarnya. Semua itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita ini adalah hidup di dunia ini adalah sementara. Sebagaimana kita berjalan di suatu perjalanan. Sekarang kita fasenya di dunia, dan insya Allah setelah di dunia nanti akan masuk ke dalam fase berikutnya. Jadi jangan sampai kita terlena di dunia ini. Hati-hatilah. Nah, hati-hatilah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.